Ya, kali ini Coki Pardede. Gua agak jarang lihat berita ya belakangan ini guys, karena gua cukup sibuk sekali. Tadi gua kaget ketika tahu Coki Pardede ditangkap polisi karena narkoba. Ini shocking banget. Eh, untuk kesekian kalinya ya kita mendapatkan berita orang-orang yang kita kenal baik, bukan kenal baik, dia nggak kenal gua kenal dia. Tapi kita sama sekali nggak nyangka dia pakai narkoba gitu guys. Ternyata dia pengguna narkoba dan ditangkap polisi dan siap-siap masuk penjara atau rehabilitasi ya, kita nggak tahu kemana arahnya. Gue udah pernah bikin satu video khusus mengenai ini, di mana gue mengkritisi kebijakan pemerintah dan gue berharap ada solusi untuk legalisasi ganja gitu ya dengan berbagai catatan gitu guys. Tapi kali ini gue mau berbalik arah ngomongin si usernya atau penggunanya gitu ya. Oke, dark jokes yang sering dilakukan oleh Coki dan teman-temannya itu atau istilahnya komedi kasar gitu ya atau komedi yang gelap gitu ya. Gue sih menikmati guys, gue menikmati jokesnya itu. Menurut gue itu karya yang bagus. Tapi jelas-jelas gue tidak mau anak-anak kecil atau anak-anak gue atau generasi muda itu mengikuti pola perilaku itu atau kata-kata bahasa itu yang kasar gitu ya. Eh, ketika gue nonton komedinya Coki gitu ya, gue sangat terhibur, terus terang, gue sangat terhibur gitu ya. Tapi gue bisa mengendalikan diri gue untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor itu gitu ya di dunia sehari-hari gue. Sedangkan untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya, atau milenial-milenial anak muda gitu ya, kecenderungan mereka adalah mereka tuh akan mengikuti pola perilaku dari orang-orang yang mereka sukai atau mereka fans gitu ya. Karena kan anak-anak ini masih belum punya fondasi mental yang cukup kuat tentang bagaimana sikap perilaku yang baik gitu loh. Jadi terus terang, gue nggak terlalu mendukung atau respect terhadap hiburan dark jokes gitu ya dari para komedian ini. Tapi gue sebagai orang dewasa, gue sangat menikmati. Jujur, terus terang gue sangat menikmati karyanya, gue suka. Uh, seandainya ada sebuah cara untuk memisahkan untuk beberapa kategori hanya bisa ditonton oleh orang-orang dewasa, beberapa kategori hanya anak kecil gitu ya, dan bisa dicegah gitu untuk anak kecil gitu, gue jelas akan mendukung acara-acara seperti Coki ini gitu. Oke, kita kembali ke Coki guys. Dia seumuran gue ya, setahu gue Coki ini umur 30 berapa gitu, gue umur 33 gitu. Jadi gue sama dia itu boleh dibilang di satu level kehidupan, di satu generasi gitu loh guys. Oke ya. Terus terang gue jelas nggak setuju dia ditangkap. Jelas-jelas gue punya persepsi bahwa gue nggak setuju pengguna ganja ditangkap, tapi gue lebih setuju ganja dilegalisasi. Tapi kan di Indonesia nggak begitu gitu ya. Tapi ini masalah hukum lah ya, masalah hukum kita nggak ikut campur. Yang menjadi catatan gue adalah lingkungan lu guys. Lingkungan lu atau teman lu atau siapa yang menjadi teman-teman lu sehari-hari itu akan menjadikan siapa diri lu nantinya. Oke? Lu adalah cerminan dari teman-teman lu dan teman-teman lu adalah cerminan dari lu. Gitu ya. Nah, ketika gua jatuh guys dalam hidup dan gue membangun kembali hidup gua, hal pertama yang gue lakukan adalah membuang semua teman-teman gua yang tidak mendukung pertumbuhan perilaku baik dalam diri gua dan tidak menambah nilai positif dalam hidup gua. Oke? Okay? Bukan berarti gue musuh sama mereka, enggak. Gue hanya cut them off from my life, gitu ya. Jadi ketika gue memutuskan untuk hidup bahagia gitu, satu hal yang mesti gue buang adalah media sosial, guys. Oke? Okay? Media sosial. Media sosial gue memang aktif, tapi media sosial gue adalah untuk berbisnis, guys. Gue sama sekali tidak menggunakan media sosial untuk bermedia sosial. Oke, itu ada cara yang paling bagus untuk menghancurkan hidup lu. Oke, bermedia sosial is the fastest way, cara yang paling cepat, paling bagus untuk menghancurkan hidup lu. Oke, media sosial gue itu dipakai untuk berbisnis. Oke, nah hal pertama yang gue lakukan dengan media sosial gue adalah
gue ngebuang semua teman-teman gue unfollow semua orang-orang yang tidak berhubungan dengan kemajuan bisnis gue. Oke, bukan karena gue benci mereka loh, no. Oke, bukan. Tapi semata-mata karena gue menyadari media sosial itu digunakan untuk bisnis. Oke, bukan untuk bermedia sosial. Oke, bermedia sosial adalah cara yang paling bagus untuk menghancurkan hidup lu. Oke, ingat itu guys. Nah, gua respect sama Coki ya sebagai seorang intelektual. Dia orang yang cerdas, logika intelektualnya jalan dengan baik. Banyak value pemikiran-pemikiran dia yang menurut gua cocok di diri gua, dan ada juga yang gue bisa perdebatkan sekali gitu. Dan dia bukan tipe orang yang bikin banyak masalah sebenarnya. Dia seorang seniman yang cerdas gitu. Tapi bahkan orang seperti ini ternyata pengguna narkoba, guys. Pengguna narkoba. Oke. Jadi gue menyalahkan pemilihan teman yang salah. That's wrong. Kembali lagi, poin yang gue sampaikan adalah teman. Teman, guys. Dengan siapa lu bergaul, itu akan jadi masa depan lu. Oke? Itu aja, guys. Itu doang sih yang pengen gue sampaikan di video ini gitu. Kalau lu nggak mau ngerokok, ya lu jangan berteman sama teman yang ngerokok. Oke? Kalau lu tidak mau pakai narkoba, jangan berteman sama orang pakai narkoba. Kalau tidak mau jadi peminum, ya jangan berteman dengan orang yang minum alkohol. It's very very simple. It's very very simple. Ini matematika umum, guys. Oke, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3 gitu. Itu matematika umum gitu ya. Gue nggak peduli nih teman lu itu seberapa penting dia dalam hidup lu, dalam karir lu dan bisnis lu dan sebagainya. Kalau dia tidak punya value yang sama dengan lu, kalau dia punya value yang menurut lu salah, you cut them off. Oke, lu buang mereka dari hidup lu. Oke, it's very simple. Have a simple life. Milikilah hidup yang simple. Oke, jangan punya hidup yang complicated. Oke, guys. Jadi ini bukannya gue marah-marah ya, tapi gue kasih lu saran karena gue punya pengalaman hidup. Gue mungkin lebih tua dari lu, mungkin lu umur 20-an gitu ya. Jangan buat kesalahan itu. Jangan buat kesalahan itu, guys. Berteman dengan orang yang salah, apalagi lu tahu dia salah dan lu tahu dia punya value yang lu nggak suka, lu buang. Oke, cari orang-orang yang punya value yang sama seperti lu. Oke? Jangan pernah lu berpikir bahwa lu ini punya nilai kebaikan, dan nilai kebaikan lu ini sangat kuat, dan nilai kebaikan lu akan bisa mempengaruhi orang lain, supaya orang lain itu yang tadinya punya perilaku salah, bisa berperilaku baik, guys. Oh shit. Don't play hero. Oke, don't play hero. Jangan berpikir bahwa lu akan bisa jadi pahlawan yang akan bisa mengangkat kehidupan orang yang jahat menjadi orang yang baik. Mengangkat kehidupan orang yang perilakunya salah menjadi perilaku yang baik. Oke, it's not worth it, bro. It's not worth it. Don't waste your time. Oke, hidup ini sangat-sangat singkat. Waktu itu nggak bisa kembali. Oke, jangan habiskan waktu lu untuk berusaha memperbaiki orang lain yang salah, yang sudah rusak. Oke, jangan pernah berusaha untuk mengubah orang lain yang menurut lu salah gitu. Terus lu pengen dia ngikutin jalan lu yang lu yakini benar gitu loh. No, 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 no. Kalau lu yakin dari jalan yang salah dan lu punya jalan yang benar, lu tinggalin, guys. Lu tinggalin dia dan lu move on sesuai dengan jalan yang menurut lu benar. Oke? Jadi kuncinya adalah teman, lingkungan, pergaulan, guys. Oke? Jangan berada pada pergaulan yang buruk. Jangan berusaha untuk membetulkan orang lain yang salah gitu. Instead, alih-alih gitu ya, jalanilah hidup yang menurut lu baik dan benar gitu. Dan selalu bergaul dengan orang-orang yang punya nilai yang positif, nilai value yang baik, yang sesuai dengan value yang lu punya, gitu guys. Dengan begitu ya, niscaya arah jalan dari hidup lu akan menjadi benar guys. Oke, makasih.